Selamat malam kepada teman-teman. Eh, untuk saat ini, untuk speakernya saya matikan dahulu. Nanti mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat, mungkin bisa ditulis di chat dulu nantinya. Kemudian akan saya on-kan dulu untuk speakernya. Terima kasih. Perkenalkan, sekalian untuk menunggu teman-teman yang lain datang. Perkenalkan, nama saya Novil Dedi. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi teman dari mas-mas dan mbak-mbak untuk belajar mata kuliah perilaku konsumen. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saya mulai saja ya. Bagaimana kalau saya mulai, teman-teman? Iya, mungkin teman-teman bisa sekalian melihat PPT yang telah saya upload di Basic ini, sekalian saya menjelaskan. Perilaku konsumen untuk yang pertama ini, modul 1. Untuk pengertian perilaku konsumen sendiri, menurut Stevens dan Kanuk 2004, perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Mowen dan Minor 98, perilaku konsumen adalah studi mengenai proses pembelian dan pertukaran yang terkait dengan memperoleh, mengonsumsi, dan membuang barang jasa, pengalaman, dan ide-ide. Kemudian dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam memperoleh, menggunakan, dan membuang produk-produk yang dikonsumsi. Jadi di sini yang dimaksud perilaku konsumen itu tindakan pengambilan keputusan dan memperoleh, artinya pengambilan keputusan. Jadi maksudnya sebagai contoh, seumpama ada seseorang dia ingin membeli suatu barang, tentunya akan banyak pilihan barang yang ada di pasar. Kemudian kita harus dapat menentukan keputusan, atau kita harus mengambil keputusan untuk memilih barang yang mana yang akan kita beli. Kemudian setelah itu kita menggunakannya, dan yang dimaksud membuang produk-produk yang dikonsumsi di sini adalah seperti saya jelaskan tadi, pastinya banyak barang yang ada di pasaran. Yang dimaksud membuang di sini adalah jadi barang mana yang tidak dipilih oleh seorang konsumen tersebut.
Oh ya, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan di chat dulu. Nanti kalau memang mau berbicara nanti saya nyalakan dulu mikrofonnya. Kemudian ini mungkin yang menjadi pertanyaan, mengapa perilaku konsumen perlu dipelajari? Karena kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk beragam. Seperti yang saya jelaskan di slide-slide awal tadi, bahwasanya pastinya di pasaran kita akan menemukan banyak sekali macam barang, jasa, ataupun yang lainnya, dan kita memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dengan demikian, kita perlu mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat saat ini agar barang atau jasa yang kita produksi dapat diterima oleh masyarakat. Jadi contohnya seperti ini. Kita memposisikan diri sebagai produsen. Produsen adalah orang yang menjual barang atau jasa. Seumpama kita ingin menjual barang, contohlah semisal kita mau menjual roti atau kue. Keinginan keinginan kebutuhan dan selera konsumen yang ada di pasar itu kan pasti berbeda-beda, sehingga kita perlu mengetahui keinginan, kebutuhan dan selera masyarakat tersebut agar barang atau kue atau roti yang kita produksi tadi dapat diterima oleh masyarakat dan nantinya dapat dibeli dan dikonsumsi secara berulang-ulang. Kemudian ini ada jenis-jenis konsumen. Konsumen menurut Solomon 2002 adalah seorang yang memiliki kebutuhan atau dorongan untuk melakukan pembelian. Sedangkan pelanggan adalah seseorang yang secara rutin melakukan pembelian suatu produk dari suatu perusahaan. Jadi di sini semisal contoh yang disebut konsumen adalah seumpama mas-mas, mbak-mbak di sini membeli contohlah tadi roti tadi. Itu mas-mas telah disebut sebagai konsumen. Tapi jika mas-mas dan mbak-mbak membeli roti atau kue itu tadi secara rutin, semisal mas-mas mbak-mbak gunakan untuk sarapan pagi, mas-mas beli sehari 2 atau 3 hari sekali dan itu secara rutin, seperti itu terus, mas-mas disebut sebagai pelanggan atau customer. Kemudian berikut adalah peranan konsumen dalam proses pembelian. Peranan konsumen dalam proses pembelian ada 7. Mungkin sebelum saya teruskan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, kalau paham, saya lanjutkan. Peranan konsumen dalam proses pembelian. Jadi ada 7 peranan konsumen dalam proses pembelian. Yang pertama, pencetus ide. Jadi pencetus ide ini adalah orang yang mencetuskan ide atau memiliki keinginan
untuk melakukan suatu pembelian. Seperti di atas tadi, konsumen kan orang yang membeli suatu barang. Ya, untuk Mbak Rita Sugianti, ya benar. Pencetus ide adalah pemilik gagasan. Jadi dia yang memiliki gagasan atau keinginan untuk membeli barang tersebut. Untuk pembeli sendiri, eh, mungkin ada teman-teman yang tahu dan mau menjawab. Nanti untuk yang mau menjawab akan dapat tambahan nilai. Belum ada yang mau menjawab? Pertanyaannya ini, kan peranan konsumen dalam proses pembelian ada 7. Untuk yang pertama, pencetus tadi sudah dijawab sama Mbak Rita. Pencetus itu adalah penggagas atau yang memiliki keinginan untuk membeli. Kemudian untuk pembeli sendiri itu maksudnya peranannya apa ya? Bisa dicontohkan aja kalau. Oh ya, untuk Mas Taufik, benar. Untuk pembeli adalah uh, orang yang membayar. Jadi semisal ya, jadi pembeli sendiri. Jadi lebih mudahnya mungkin saya contohkan langsung aja ya. Seumpama se, ada seorang ibu, dia ingin membelikan kue atau roti itu tadi uh, untuk anaknya. Jadi uh, pembeli itu adalah ibu itu tadi. Kemudian untuk membayar atau payer, mungkin ada yang ingin menjawab. Ya, untuk Mas Taufik lagi, ya benar. Jadi payer atau peran konsumen dalam proses pembelian pada kesempatan ini membayar, yakni orang yang mengeluarkan jumlah uang untuk mengganti total produk yang dibelinya. Kemudian pemakai atau user. Saya kira ini mudah. Ada yang mau menjawab lagi? Yang lain tidak mau jawab? Dari tadi Mas Taufik sama Mbak Rita. Ya, untuk Mbak Helen, ya benar Mbak. Pemakai atau user adalah orang yang menggunakan barang dari hasil pembeliannya tersebut. Semisal ada ibu membelikan kue untuk anaknya tadi. Jadi pemakai atau usernya itu adalah anaknya, bukan ibunya atau